Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, masih dalam bahasan Thaharah, hadis yang bab yang ke-104, babun fil haidi tunawilu minal masjidi. Bab tentang wanita haid, al haid, tunawilu mengambil minal masjid dari masjid. Membawakan, mengambil, menyampaikan, ya, tunawil. Hadis 261, qala hadatsana Musaddad bin Musarhadin, Musaddad bin Musarhad, qala hadatsana Abu Muawiyah qala anil A'masy qala an Sabit bin Ubaid, Sabit bin Ubaid anil Qasim ana Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, qala li, bersabda kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawilini al-khumrota, nawilini, berikanlah kepadaku al-khumrota. Umroh di sini maksudnya sajadah, alas untuk meletakkan wajah waktu sujud. Al-khumrota minal masjid, dari masjid. Fakultu, lalu aku Aisyah berkata, ini haid, saya sedang haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna haidotaki laisat fiyadiki, sesungguhnya haid kamu itu bukan di tanganmu. Di sini sahih, diriwayatkan juga oleh Muslim, ya, sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan lainnya. Umroh adalah sajadah selebar wajah sebagai tempat meletakkan wajah pada saat sujud ketika sholat. Disebut umroh, umroh itu kan tutup, ya. Rudung itu kan kadang-kadang juga disebut dengan umroh. Disebut umroh karena ia menutupi wajah. Kalau dia sujud, wajahnya ketutupan oleh itu, ke bawah gitu kan. Kayaknya kalau dilihat dari bawah kan kayak ketutupan oleh itu gitu loh. Jadi sebutannya umroh. Sebagian ulama menyatakan umroh itu lebih lebar, bukan wajah gitu saja, tapi lebih lebar. Termasuk bagian yang diduduki ketika sholat. Ya sajadah itu pada umumnya, ya. Sajadah. Kita kan kalau pakai sajadah kan dari depan sampai belakang, dari wajah sampai kaki itu kan bisa tertutup semuanya, bisa punya alas semuanya. Berdasarkan hadis Nabi yang menceritakan seekor tikus menarik lampu minyak lalu membakar bagian umroh yang diduduki oleh Nabi. Ada di Sunan Abi Dawud, dengan area terbakar seluas keping uang dirham. Ini untuk bukti bahwa umroh itu ya termasuk sampai kaki itu loh, bukan cuma selebar wajah saja. Di Sunan Abi Dawud Kitabul Adab 5247 yang derajatnya Sahih menurut Al-Albani, bunyinya ini, ja'at fa'rotun, belum saya terjemahkan, ya. Ja'at datang fa'rotun, tikus. Fa'rot itu tikus. Fa'akhodat tajurul fatilah. Fa'akhodat, maka dia mengambil, maksudnya berbuat, si tikus itu berbuat, perbuatannya apa? Tajurul fatilah, menarik lampu minyak. Fatilah itu lampu yang biasanya dinyalakan ada minyaknya itu. Faja'at biha, maka dia datang dengan menarik lampu minyak tadi. Tarik terus jatuh kan lampu minyaknya. Fa'alqadha baina yaday Rasulillah, maka dia melemparkannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khumrati, di atas khumroh. Nah ini allati kana qaidan alaiha, ini yang dipakai, ya. Umroh yang beliau itu karena adalah beliau Nabi qaidan, duduk, lenggah duduk, alaiha, di atasnya. Fa'ahraqat minha
lalu dia membakar darinya di lampunya. Tadi kan ada minyaknya, ada apinya tuh ya, apinya lalu membakar minyaknya kutah itu, apinya membakar minha dari khumrohnya Nabi, misla maudhi'id dirham, sebesar lokasi, misla semisal maudhi' lokasi tempat, ad-dirhami dirham, sebesar keping uang dirham. Waqala, lalu Nabi bersabda, idza nimtum, apabila kalian tidur, maksudnya kalau mau tidur gitu loh, kan ketika tidur. Ketika kalian hendak tidur, nimtum itu fi'il madhi kan ya, sudah lampau. Cuman kalau ada idza di depannya, maknanya akan gitu. Ketika kalian akan tidur, fa'at fi'u surujakum, maka padamkanlah sirot sekalian. Sirot itu lampu minyak. Dipadamkan lampu minyak, dimadamkan apa namanya, apinya. Fa inna syaitona, maka sesungguhnya setan, ya dulu mithla hadhihi, ya dulu menunjukkan seperti ini, ala hadza, atas ini. Gimana maksudnya? Menunjukkan keadaan begini ini kepada hadza, binatang-binatang itu, termasuk faroh tadi. Fatuh rikokum, lalu dia membakar kalian. Jadi digoda setan atau bagaimana, digerakkan, akhirnya ini narik terus terbakar gitu loh. Maka kalau mau tidur itu lampu minyaknya dimatikan. Lampu minyak loh ini ya, sirot, bukan lampu gini nih. Lampu gini kan bukan lampu minyak, lampu listrik ya. Listrik dihidupkan nggak apa-apa, tapi kalau lampu minyak, kalau cara Nabi dimatikan. Ya ini sekedar tambahan saja bahwa umroh itu juga bisa bermakna sajadah yang lebar, bukan sak wajah itu enggak. Kan juga ada tuh ya, sajadah sak wajah kan juga ada. Ini yang lebih lebar dari itu. Lafal masjid pada hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Maksudnya gimana? Perselisihan itu kaitannya dengan konteks kalimatnya, bukan kok masjid artinya apa, bukan. Masjid semua sudah paham. Berkaitan dengan lafal nawilini atau kola. Kita cek di hadisnya ya, bunyinya kan itu kalau nawilini al-khumrah minal masjid, kalau berkaitan dengan nawilini berarti itu kan bawakan atau ambilkan khumrah yang ada di masjid, kan gitu. Tapi kalau berkaitan dengan kola Nabi fil masjid gitu loh. Jadi min berarti fi. Berarti kola li Rasulullah SAW minal masjid. Rasul bersabda kepadaku dari masjid. Nah gitu. Artinya beliau bersabdanya di masjid. Di masjid bilang sama Aisyah tolong ambilkan sajadah. Atau kalau enggak, yang pertama tadi nawil ini kaitannya dengan masjid. Berarti ambilkan sajadah yang ada di masjid itu. Nah gitu loh. Bedanya bisa pahami nggih? Yang ngomong, yang ngendika Nabi itu di masjid, artinya khumrohnya tidak di masjid, atau Nabi ngendikannya di luar masjid, tapi ambilkan khumroh yang di masjid itu loh. Nah gitu. Itu nanti berdampak kan? Berdampak. Jadi saya bahas dulu ya. Sekarang kalau dikaitkan dengan pertama kaitan dengan nawil ini, berarti yang terjadi adalah ini, yang bawah ini Abu Dawud nih, kebalik ini ya. Kedua sih, ya kita baca dengan Qadiyah dan An-Nawawi menyatakan bahwa yang terjadi adalah yang kedua. Ya, di Nabi sedang, jadi berkaitan nawilinya berkaitan dengan kola Nabi SAW minal masjid, nah gitu ya, atau fil masjid, berkata begitu. Maka ya ini Nabi sedang itikaf di dalam masjid, lalu meminta diambilkan sajadah dari luar masjid. Jadi sajadahnya ada di luar masjid ini, gitu. Lalu Aisyah kan jawab, ana haid ya Rasulullah, saya sedang haid ya Rasulullah, kan gitu tadi. Gimana tadi bunyinya? Benar. Ini ya, ini haidun, saya sedang haid ini ya Rasulullah, gitu. Maka karena Nabi itu berada di masjid, Aisyah itu mau memberikan ke masjid, oh dia sedang haid bagaimana gitu loh. Maka Rasulullah mengatakan inna haidotaki laisat biyadiki. Maka di sini
Aisyah khawatir tangannya masuk masjid, padahal dia sedang haid. Namanya memberikan kan masuk masjid gini, padahal dia sedang haid. Bila Nabi memerintahkan mengambil sajadah itu dari masjid, maka Aisyah tidak selayaknya khawatir masuk tangannya ke masjid, karena seluruh tubuhnya sudah masuk masjid. Jadi menurut Qadhi'iyah dan An-Nawawi, ini Nabi berada di masjid, Aisyah di luar, umrohnya di luar masjid, gitu loh. Sehingga ketika mau memberikan, Aisyah tuh khawatir, lah saya haid gimana ya Rasulullah? Loh, haidmu itu tidak di tanganmu, gitu maksudnya. Artinya tangannya tidak kena haid. Haid itu kan ada di kemaluan, apa yang mengeluarkan darah itu kan ya. Di situ kalau bertemu tangan tidak apa-apa, ini tidak najis kok, kan gitu kan maksudnya. Kalau ini dipahami Aisyah itu suruh ngambilnya di masjid, lah kok tidak tanya, mau disuruh ngambil kok tinggal ngambil saja, gitu loh. Itu menurut Qadhi'iyah dan An-Nawawi. Jadi tidak khawatir masuk tangan ke masjid, seluruh tubuhnya sudah masuk masjid untuk ambil umrah kok, gitu loh ya. Maka yang menurut Qadhi'iyah dan An-Nawawi, minal masjid atau masjid itu berkaitan dengan kola minal masjid itu. Sedangkan yang lain termasuk Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Al-Khattabi itu menulis kitab Ma'alimus Sunan, salah satu syarahnya Sunan Abi Dawud ya, mengatakan bahwa yang terjadi adalah yang pertama, yakni khumroh itu berada di dalam masjid dan Aisyah mengambil sedang dia haid. Nah, gitu. Kemudian lah kok tanya lagi, inna haidotaki laisat fiyadiki, tadi gimana? Adapun pernyataan Nabi bahwa haidmu bukan di tanganmu, maknanya bahwa yang dijaga dari wanita haid adalah darahnya yang najis, bukan tangannya. Sehingga seluruh tubuh wanita itu boleh masuk masjid bila ada keperluan, walaupun dia sedang haid, gitu ya. Ini nanti kan berbeda lagi kalau saudara kita dari kalangan Nahdien kan, maka mereka mengikuti yang An-Nawawi ini tadi. Nawawi enggak, kalau wanita ya tidak masuk masjid. Kalau yang ini Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Khattabi ini mengatakan tidak apa-apa kalau memang ada keperluan. Jadi Nabi di luar masjid, umrohnya itu ada di dalam masjid, terus Aisyah masuk masjid ngambil umroh itu, gitu loh ya. Nah, terus tapi kok juga mengatakan saya sedang haid ya Rasulullah, maksudnya apa? Mau masuk masjid khawatir kalau haid nggak boleh masuk? Bukan begitu, tapi kaitannya dengan memberikannya tadi, memberikan kepada Nabi itu. Maka Nabi mengatakan yang najis itu ya darah haidnya itu saja sebenarnya, bukan kok orangnya najis, enggak. Dipegang tangannya boleh, dipegang yang lainnya juga boleh kalau sama yang halal ya, suaminya atau mahramnya kan boleh ya. Tapi kalau yang lain, terutama kalau darah haid itu najis, maka harus dibersihkan. Kalau orang terkena harus dibersihkan, begitu. Maka yang najis dari wanita haid adalah darah haidnya saja, bukan lainnya, sehingga tidak layak bila wanita haid disingkirkan dari rumah seperti kelakuan Yahudi, seperti yang dulu kita pernah bahas di hadis sebelumnya itu kan. Pak Yahudi kan disingkirkan, makanya sendiri, hidupnya sendiri, ditempatkan di rumah tersendiri gitu ya, kayak rumah kecil gitu sampai rumah besar. Makanya dipisah, kemudian apa-apanya dipisah kan gitu. Itu kalau orang Yahudi gitu. Kata Nabi itu salah, tidak seperti itu. Cukup, ada pertanyaan barangkali? 3261. Tidak ada ya? 262 atau hadis bab berikutnya bab ke-105, babun fil haidhi la taqdis sholata. Bab tentang wanita haid tidak mengqadha salat. Qadha itu mengganti salat yang ditinggalkan. 262 qala hadatsana Muhammad Musa ibnu Ismailah qala hadatsana Uhaibun qala hadatsana Ayyub qala an Abi Kilabata qala an Mu'adzah an-namra'atan, bahwa saya seorang perempuan sa'alat bertanya kepada Aisyah, ataqdil haidus sholata, apakah wanita haid itu mengqadha salat, apakah harus mengqadha salat? Faqalat, Aisyah menjawab, maka Aisyah menjawab, aharuriyatun anti, apakah engkau itu orang Haruri? Haruri itu Khawarij ya, nanti kita bahas. Kamu orang Khawarij toh, wanita Khawarij kamu itu. Laqad kunna nahidu, laqad sungguh-sungguh kunna adalah kami, nahidu kami haid, kami mengalami haid.
inda di hadapan, di dekat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala naqdi, dan kami tidak mengkodok sholat, maksudnya fala naqdi sholat itu. Dan ini bicaranya masalah sholat. Wala nu'maru bil qodoi, dan kami juga tidak diperintah untuk mengkodok sholat, mengganti sholat. Menurut Al-Albani hadis ini sahih ya. Ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada di situ. Haruri atau Haruroh itu maksudnya Khawarij. Kok dikatakan Khawarij? Karena Haruroh adalah nama tempat pertama berhimpunnya orang-orang Khawarij. Di orang Khawarij itu salah satu tempat yang berhimpun pertama kali itu daerah namanya Haruroh. Berjarak sekitar 2 mil dari Kufah, di daerah Kufah sana, Irak ya sekarang ya. Firqah pertama Khawarij adalah firqah yang Kufah kok Irak atau Kufah itu sekarang di mana? Di Suriah nama mana? Oh Irak ya. Firqah pertama Khawarij adalah firqah yang melawan Ali bin Abi Thalib, muncul dari kota atau wilayah yang bernama Harurah, maka kemudian disebut Aharuriyah atau Aharurotun, anti. Itu hampir sama dengan hadisnya Ibnu Umar itu ya. Ibnu Umar itu pernah ditanyai oleh orang dari Irak, bukan orang Khawarij tapi dari Irak. Tanyai bagaimana darah nyamuk gitu loh. Darah nyamuk itu najis apa enggak? Ibnu Umar tidak jawab, malah mengatakan, loh ini loh ada orang dari Irak ini tanya tentang darah nyamuk. Mereka kalian tuh orang-orang Irak itu mengalirkan darahnya Husain kan gitu tuh ya. Husain putranya Ali itu, Husain bin Ali itu kan dibunuh di Irak. Sampai dibunuh kemudian kepalanya dipenggal, kepalanya dipakai main-mainan kan gitu kan. Mereka cucu Rasulullah saya dibunuh kok takut tanya darah nyamuk. Jawabannya gitu malah. Siapa namanya? Abdullah bin Umar ya. Di hadis yang Sahih Bukhari ada itu ya. Nanti juga sama. Aisyah ditanya gitu, tanyain loh, kamu itu orang Khawarij toh? Wanita Khawarij kamu itu, gitu. Pertanyaan Aisyah ini dia kemukakan karena biasanya orang yang bertanya hal yang mengada-ada itu adalah orang Khawarij. Agak macam-macam kan sebenarnya sudah tahu toh, wanita tidak mengkodok sholat, waktu haid tidak harus mengkodok sholat, sudah tahu, tapi kok tanya itu kenapa? Wanita haid tidak disyariatkan mengkodok sholat yang ditinggalkan. Jadi kalau tidak sholat ya sudah, nggak usah dikodok. Haidnya berapa hari ora sholat, ganti, tidak disuruh seperti itu. Ini berkaitan dengan ibadah mahdhah ya, ibadah murni, maka itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu bagaimana? Yes, apa kata Allah dan Rasulnya itu saja. Disuruh lakoni, tidak ya jangan, gitu saja. Tidak dikarang-karang sendiri, tidak. Jadi kalau dalam ibadah semuanya itu haram kecuali yang diperintahkan, kan gitu. Haram kecuali yang diperintahkan. Makanya kalau tidak ada dalil tidak boleh. Tapi kalau dalam hal muamalah itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kan kaidahnya gitu toh. Nah, ibadah semuanya haram kecuali yang diperintahkan. Sholat apa ki? Nek dalile ora nek dalile ya haram tadi, enggak boleh dikerjakan. Tapi kalau muamalah lain, muamalah itu asal enggak ada larangan boleh. Gitu. Jual beli saya ya, jual tinuku. Pokoknya enggak ada dilarang ya oleh. Gitu, nek ora dilarang. Kayaknya kita cari larangan kalau muamalah itu, jangan cari perintah. Ngarep dodolan, Nabi ndemen jauhi dodolan apa ya ora eneng kan ya. Memang semuanya boleh kok. Yang enggak boleh cuma yang haram saja. Jualan homer nggak boleh, kan gitu kayak. Jualan babi, jualan anjing nggak boleh lah kan. Kalau yang ini jualan barang-barang apapun itu, asal itu mubah, bukan tidak dilarang ya boleh saja. Berikutnya 263. Qala hadatsana Al-Hasan bin Amr qala akhbarana Sufyanu yakni Ibnu Abdul Malik, Sufyan bin Abdul Malik qala an Ibnu Mubaraki qala an Ma'marin qala an Ayyuba qala an Mu'adzah al-Adawiyah, dari Mu'adzah al-Adawiyah an Aisyah, dari Aisyah juga bihadzal hadis, dengan hadis ini sama dengan hadis tadi ya. Qala Abu Dawud mengatakan wa zada fihi, dan Ma'mar menambahkan padanya, yang zada ini Ma'mar ya,
Data Ma'mar menambahkan fihi padanya fa nu'maru bi qada'i shaumi, lalu kami diperintah untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qada'i shalah, dan kami tidak diperintah. Ini perkataan Aisyah maksudnya. Ma'mar menambahkan perkataan Aisyah bunyinya fa nu'maru bi qada'il shaum, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qada'i shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Di sini sahih Muslim ya. Dari Sahih Muslim, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan yang lainnya. Wanita haid berkewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan. Salah, mengqadha puasa. Keliru macane. Berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkan. Wanita haid tidak disyariatkan mengqadha salat yang ditinggalkan. Kalau puasa hukumnya wajib mengqadha. Haidnya lama sampai 15 hari ya, mengqadha puasa 15 hari itu. Karena perintahnya memang seperti itu. Syariat Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah juga penetap syariat karena beliau tidak menetapkan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Ini perlu kita ketahui bahwa syariat dalam din itu tidak hanya Allah, tapi juga Nabi, tapi juga syariat, penetap syariat. Maksudnya, kalau Nabi nyeruh sesuatu itu jadi syariat gitu loh. Bukan kok, kalau sing ngakon mau Nabi, loh Nabi itu utusan Allah, Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak bicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Nabi menyuruh, maka itu jadi syariat gitu. Walaupun tidak masuk akal, tapi ya gimana namanya syariat ya. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu bahkan Umar, kalau sahabat yang lain apalagi ya, yang sekelas Umar saya tidak mau terima itu. Perjanjian kok berat sebelah itu. Orang lari dari Mekah ke Madinah tanpa izin walinya, harus dikembalikan ke Mekah. Orang Islam ya, orang Islam di Mekah lari sampai ke Madinah, tidak izin walinya, tidak diketahui oleh bapaknya atau walinya, lari memang melarikan diri, sampai di Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, lari dari Madinah ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan ke Madinah itu. Bukan ini berat sebelah kayak ini, piye tau orang radil gitu. Sehingga Melayu rene ikut diselamatkan yang ini, dari wong Islam di Madinah dilindungi, malah dikembalikan ke Mekah. Nah yang ini, yang orang dari Mekah lari ke Madinah, dari Madinah lari ke Mekah, tidak boleh dikembalikan, tetap biar di Mekah terus. Tuh. Ya. Ini Nabi menyetujui itu. Sampai sekelas Umar tuh nggak terima loh. Piye tuh ki? Sampai protes pada Abu Bakar kan, nggak berani protes pada Nabi tuh ya. Ya Abu Bakar ki piye toh? Kan kita bener mereka salah kan? Iya. Kita hak mereka batil kan? Iya. Lah kok kita mau terima kayak gini? Yus? Pokoknya Nabi yang menungui, Nabi nompo yus. Saya membenarkan Nabi, Abu Bakar begitu. Tidak punya alasan untuk menolak Umar, tapi disitulah Nabi menentukan begitu kok, mau terima kok. Nah ternyata Nabi itu pakai wahyu tadi ya, dibimbing oleh wahyu, ternyata yang terjadi malah kemenangan bagi muslimin gitu. Karena itu tadi orang dari Mekah lari ke Madinah dikembalikan. Yang pertama kan salah satunya Abu Basir itu kan ya, balik ke Mekah. Lah Abu Basir, aku balik ke Mekah neng kono saya nanti disiksa lagi, dipaksa kafir lagi, lari akhirnya. Jadi ini sudah dipetok dua orang sampai ke Madinah. Mana Abu Basir? Bawa sini, balik tengah-tengah jalan, salah satu dari dua orang dibunuh sama Abu Basir. Abu Basir nggak bawa senjata, tapi bisa pakai tipu menipu itu, hapus-hapusan. Delok iki pedangmu apik men, Kang. Oh iya apik no iki. Delok Kang, delok. Jika pedangnya pateni wonge gitu. Yang punya pedang dibunuh sama Abu Basir. Yang satunya lari gitu. Lari, ya sudah Abu Basir beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu. Nah sekarang saya tidak mau balik ke Mekah, tapi saya juga tidak di Madinah. Di Madinah Nabi kan disusul lagi kan sama orang-orang itu. Saya pokoknya mau pergi jauh pinggir pantai sana. Pokoknya orang-orang Mekah nanti kalau ada kafilah dagang dari Mekah tak rampok. Kata dia begitu. Saya mau bikin jadi perampok saya itu nanti. Khusus merampok orang-orang kafir saja. Gitu. Nabi waktu itu mengatakan, wah ini kalau enek sing ngancani kowe udah digegeri Abu Basir gitu. Nah gitu kan. Akhirnya
Betul, banyak akhirnya orang-orang seperti Abu Basir itu jadinya, mereka jadi perampok, khusus merampok orang kafir, gitu. Perampok budiman, perampok budiman yang dirampok orang kafir-kafir, orang beriman tidak dirampok. Nah akhirnya orang kafir susah lagi, piye iki ora oleh ning Madinah, jadi ini dirampok kaya ngene iki. Akhirnya mereka mencabut syarat itu, sudah balik ke Madinah kan wis gen aman. Akhirnya malah balik ke Madinah bebas, digugurkan syarat itu. Contohnya nggih, Mama Yantiku Anil Hawa itu seperti itu. Kayak kalau zaman dulu berhadapan dengan Nabi ngendika ngono, ya wis ora masuk akal, ora apa-apa, sing penting dilakoni, gitu ya. Nah, kita juga gitu harusnya. Hadis sahih. Nah, kok beda karo ngene? Ya ora apa-apa tak melu Nabi wae, gitu loh ya. Kalau sahih hadisnya ya. Begitu keadaannya. Kalau kita ora cocok, ora apa-apa, sing penting dilakoni wae. 106. Kecuali kalau ada pertanyaan, kalau ada monggo. Silakan. Pendapat begini, kalau sucinya itu di waktu asar, maka dia punya kewajiban untuk zuhur, sholat zuhur dan asar, sholat tahajud. Termasuk kalau sucinya di waktu isya, menambah maghrib dan isya. Itu kondisi pertama. Kemudian yang kedua, jika dia haid sudah misalnya waktu zuhur jam 11.45 misalnya, terus dia tidak segera sholat, sehingga misalnya jam 12:15 gitu tidak segera sholat, berarti ada jeda setengah jam, dan dia haid, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha yang harusnya dia mengerjakan sholat itu tadi. Nah itu memang mau ikhtilaf nih, perbedaan pendapat di kalangan ulama, termasuk yang pertama tadi itu wallahu alam, jatuhnya ya kalau memang dia waktu asarnya baru bersih, dia tidak tahu bersihnya kapan, tapi ketika asar itu dicek udah bersih, ya berarti ya asar saja, zuhurnya nggak usah, saya ngikuti yang itu. Tapi kalau yang kedua tadi, kalau memang dia memastikan, nanti dia juga tidak tahu kan masalahnya, tidak tahu itu. Kalau memang tahu harusnya bisa sholat, ya berarti mengqadha sholat. Tapi kalau tidak. Jadi misalnya gini, tadi ya belum sudah manjing zuhur, dia masih bersih, dia pasti itu loh ya, bukan karena tidak tahu loh. Kalau tidak tahu maksudnya tidak suruh qadha. Tapi kalau dia harusnya sudah sengaja ngendi-ngendi gitu ya, baru itu terus haid, jadi tidak bisa sholat loh, ya berarti besok ganti gitu. Kalau yang pertama tadi tidak, saya ngikuti yang pendapat ulama yang mengatakan karena dia waktu asar, nah mau gek zuhur mau kan cuma gek. Nah, sekarang waktu masuk asar, dia tahu bahwa dia sudah suci, ya berarti asar saja, zuhurnya enggak. Wallahu alam. Ada lagi? Lanjut nggih. 106. Babun fi ityanil haidi. Bab tentang mengumpuli istri yang sedang haid. 264. Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya qala an Syu'bah qala hadatsana Al-Hakam qala an Abdul Hamid ibni Abdurrahman an Miksam an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi tentang orang yang ya'ti imra'atahu mendatangi istrinya, mengumpuli istrinya, wa hiya haidun, sedangkan istrinya itu sedang haid. Maksudnya gimana ya? So, ada orang mengumpul istrinya padahal istrinya itu haid. Qala Nabi bersabda, ya tasaddaqu bidinarin au nisfi dinarin. Dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, nisfu dinar. Nisf itu setengah, separuh. Sedekah, disuruh sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Qala Abu Dawud berkata, hakadha riwayatus sahihatu. Demikian inilah riwayat yang sahih. Qala Nabi bersabda, dinarun au nisfu dinarin. 1 dinar atau separuh setengah dinar. Maksudnya yang sahih itu pakai au gitu loh. Bukan wa tapi au. Berarti opsi pilihan, boleh sedinar, boleh setengah dinar. Wa rubbama lam yarfa'uhu Syu'batun. Dan kadang-kadang Syu'bah tidak merofakkan hadis ini sampai kepada Nabi. Itu kan di mana sanadnya itu kan hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya, terus an Syu'bah, nah gitu loh.
Kadang-kadang tidak sampai ke Ibnu Abbas saja, tidak sampai kepada Nabi. Ada Ibnu Abbas itu tanpa merofakkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini marfu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Sahih menurut Al-Albani di Sunan Abi Daud di beberapa tempat, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan yang lain-lain. Hadis Ibnu Abbas ini menyatakan pilihan sedekah bagi pria yang mengumpuli istri yang sedang haid, yakni 1 dinar atau setengah dinar. Boleh 1 dinar, boleh setengah. Pilih setengah ya nggak apa-apa, wong pilihan ya. Ada hadis lain yang menyatakan perincian setengah dinar saja, tetapi kedudukannya tidak sesahih hadis ini. Ada hadis lain yang bunyinya nisfu dinar itu saja, bukan dinarun au nisfu dinarin. Tapi cuman nisfu dinar itu, dinarin itu saja, setengah dinar. Dinar itu kan 4/4 gram emas gitu. 4/4 gram setengah dinar berarti ya 2 berapa itu 1/8 ya. 2/8 gram. Uang emas berat 4/4 gram. Itu kalau 1 dinar. Sebagai tambahan lagi kalau jatah nisab zakat itu kan 20 dinar ya. 20 dinar. Kalau 1 dinar itu 4/4, kalau 1 gram emas itu 1 juta misalnya itu, berarti yang 4 juta seperempat gitu kan. 4/4 juta. Kalau separuhnya ya berarti 2.125.000 kan gitu kan ya. Berikutnya 265 hadatsana Abdus Salam Ibnu Mutahhar qala hadatsana Ja'farun yakni Ibnu Salamata, Ja'far bin Sulaiman Salamata. Ja'far Ibnu Sulaiman qala an Ali bin Al-Hakam Al-Bunani qala an Abil Hasan Al-Jazari an Miksamin an Ibnu Abbasin qala idza asabaha fi awalid dami, apabila suami itu mengumpuli istrinya fi awalid dam, pada awal darah, maksudnya pada permulaan haid, masih di hari-hari awal gitu ya, atau baru mulai haid, fadinarun, maka 1 dinar, suruh sedekah 1 dinar. Wa idza asaba fi inqita'id dam, apabila dia mengumpuli istrinya fi inqita'id dam, pada akhir dam, maksudnya di patah putusnya darah, di akhir masa haid, fanisfu dinarin, maka sedekahnya separuh dinar yang ada perincian tadi ya. Qala Abu Daud wa kadzalika qala Ibnu Jurayj an Abdul Karim an Miksam. Cuman ini mauquf ya, sampai kepada Ibnu Abbas saja. Tadi kan ada yang merofakkan, ada yang memauqufkan kan. Yang ini yang mauquf. Walaupun bukan dari Syu'bah, tapi ini mauquf sampai kepada Ibnu Abbas saja. Sahihun mauqufun. Mauquf itu hadis tapi tidak sampai kepada Nabi, tidak ada penyandaran pada Nabi, itu dikatakan mauquf. Itu ada penyandarannya, tapi penyandarannya tidak sahih. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan yang lain-lain. Apabila suami mengumpuli istrinya yang haid pada awal periode haidnya, maka dia diperintahkan untuk bersedekah 1 dinar. Apabila suami mengumpuli istri yang sedang haid pada akhir periode haidnya, maka dia diperintahkan untuk bersedekah 1/2 dinar. Di hukumannya, kalau dikatakan hukuman ya, atau dendanya itu 266. Qala hadatsana Muhammad bin Shabbah Al-Bazzaz qala hadatsana Syarikun qala an Husayf an Miksam ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza waqa'a ar-rajulu bi ahlihi, apabila seseorang itu mengumpuli istrinya, waqa'a jatuh maksudnya mengumpuli, ar-rajulu seseorang bi ahlihi dengan istrinya, ahli di sini adalah zaujah ya, istri, wahia haid, sedangkan dia sedang haid, pada waktu haid, falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah, si pria tadi, si laki-laki tadi,
binisfi dinarin dengan setengah dinar, separuh dinar. Qala Abu Dawud berkata wa kadza qala Ali bin Budaimah, ini yang dikatakan oleh Ali bin Budaimah an Miksam an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Mursal itu gugur sanadnya sesudah sahabat sesudah tabi'in, namanya mursal. Baik dari tabi'in yang lain maupun dari sahabat, tapi nggak jelas siapa, dapatnya dari siapa, ada yang gugur satu. Kok tahu kalau gugur? Ya karena tidak ketemu tabi'i A gitu ya misalnya, dia tidak ketemu sahabat B. Tapi dia ngeliatkan dari sahabat B, ini kan tidak mungkin kan, mesti ada orang lain kan. Nah orang lain tidak disebutkan siapa itu, begitu itu namanya mursal. Jadi, ada yang gugur sanadnya satu, rawinya satu, rawi gugur sesudah tabi'in, itu namanya mursal. Warawa al-Auza'i, dan Auza'i meriwayatkan an Yazid bin Abi Malik, dari Yazid bin Abi Malik an Abdul Hamid ibni Abdurrahman an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, kala beliau bersabda, Nabi, amuruhu, aku menyuruh dia, an yatasoddaq bi khamsai dinarin, bi humusai, bukan khamsai, bukan harusnya ini humus ya, bukan hums, humusai. Kalau humus itu kan 1/5, kalau humusai 2/5, 1/5 atau saya loro, 2/5. Dinarin dinar. Jadi kalau sekedar tambahan saya, kalau robi 4, kalau rubu 1/4, salis 3, sulus 1/3 kan gitu kan. Khomis 5 atau khomsah itu 5, humus 1/5. Nah, kalau asyir 10, usur 1/10 gitu dalam bahasa Arab kan gitu ya. Nanti ada lagi, ada usur, ada nisful usur, apa nih? Usur itu kan 1/10, nisful usur kan setengah kali 1/10 gitu loh, per 20 berarti kan gitu. Jadi kayak zakat mal itu kan ya, zakat mal itu kan gimana itu bunyi teksnya hadis kok saya lupa loh. Yang 1/40 itu loh. Rubu usur. Nah, rubu usur seperapat ping 1/10 gitu. Rubu usur, rubu itu 1/4, usur itu 1/10. Jadi 1/4-nya 1/10 gitu. 1/10 bagi 4 lagi, berarti 1/40. Itu kalau zakat mempunyai gitu, rubu usur. Kalau kita belajar warisan itu kan ada gitu kan ya. Ada usur, ada sudus itu 1/6. Sulus 1/3, apalagi kalau rubu 1/4 kan gitu ya, 1/8 sumun berarti, samin 8, sumun 1/8. Ini juga sama, humusai, humus itu 1/5. Nah ini humus saya loro gitu, jadi 2/5 kan, 1/5 tambah 1/5, hasilnya 2/5. Hadza mu'dol, hadisnya dhaif. Mu'dol itu hadis yang gugur rawinya 2 orang atau lebih, tapi secara berturut-turut, itu namanya mu'dol. Kalau tidak berturut-turut nanti namanya lain lagi. Tapi ini harusnya A, B, C, D, E gitu ya. Dari A ini gurunya Mukhorid, gurunya Abu Dawud dari A. B, C, D, E ini sahabat Nabi gitu ya. Dari A, B, C, D. Ini B sama C itu hilang kabeh itu, nggak disebutkan semuanya. Itu namanya mu'dol. Atau C sama D nggak disebutkan, itu juga mu'dol namanya. Dalam mustalah hadis. Begitu. Simpulan dari hadis itu tentang sedekah yang harus diberikan pria yang mengumpuli istrinya ketika haid adalah setengah dinar. Prinsipnya gitu, karena ada pilihan tadi kan ya, boleh setengah dinar, boleh 1 dinar. Ada yang katakan kalau begini 1 dinar, setengah dinar, ya prinsipnya yang utama adalah setengah dinar itu. Sekarang begini, walaupun seseorang mampu bersedekah 1 dinar, akan tetapi permasalahan utamanya dalam tindakan mengumpuli wanita haid adalah pelanggaran terhadap ayat Al-Quran, dan ini yang lebih berat. Dan pelanggaran ini mengakibatkan dosa. Allah berkalam kan di surat Al-Baqarah 222, sudah kita bahas dulu ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, kul katakanlah bahwa dia itu adzan, kotoran, najis. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka kalian tinggalkanlah, jauhilah kaum wanita ketika sedang haid. Jauhi di sini maksudnya bukan apa-apa, cuma tidak dikumpuli saja.
Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan janganlah kalian mengumpuli mereka sampai mereka suci. Suci saja tidak. Fa idza tatahharna, jika mereka sudah bersuci, ini kalau orang ahli ulama fikih membahasnya gitu. Wanita sudah suci boleh dikumpulin, nanti dulu, mandi dulu gitu loh ya. Karena fa idza tatahharna, ketika mereka sudah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah perintahkan kalian. Maksudnya dari kemaluan, bukan dari dubur. Enggak boleh kan? Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang rajin bersuci, ya, rajin toharoh, bersuci atau selalu bersuci ketika hadas. Jadi masalahnya di situ. Kayak mungkin barangkali nggih, sekedar tambahan saja, kayak itu loh, orang yang sumpah zihar itu loh ya, itu kan disuruh merdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Zihar itu mengatakan istrinya kayak ibunya itu loh ya. Itu dikatakan oleh orang Arab biasanya karena dia tidak mau mengumpuli istrinya, terus mengatakan itu anti kadzohri umi kan gitu kan. Sumpah zihar yang di surat apa nih Pak? Mujadalah nih. Mujadalah itu surat keberapa? 50. Mujadalah ini ya 58. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, ayat kedua ya. Terus itu kan bunyinya mana tadi? Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia menarik kembali apa yang dia ucapkan, maka dia harus bayar. Tidak sekedar itu saja, tapi fatahriru raqabatin, merdekakan budak sebelum keduanya berhubungan seksual. Jadi berkumpul, keduanya itu harus bayar dulu, suaminya itu memerdekakan budak. Terus kalau faman lam yajid, tidak bisa, tidak punya uang untuk itu atau tidak ada budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu tidak juga mampu, faman lam yastati fa'it'amu sitina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini juga sama. Masalahnya itu bukan kok iso bayar orang. Mau swidak iso aku, kuat aku, kayak gitu kan ya. Atau puasa 2 bulan enggak kuat, tapi bayar orang swidak 60 orang saya kasih makan, kuat saya punya harta. Bukan masalah itunya, tapi melanggarnya itu loh masalahnya. Gitu loh ya. Jadi bukan kok kuat itunya terus sengaja melanggar, enggak. Jangan gitu ya, jangan. Karena itu berat di hadapan Allah. Walaupun tentunya kok kemudian tidak bisa ditobati ya tetap bisa, namanya dosa, istighfar ya bisa. Cuman masalahnya jangan sampai berpikir head ora apa-apa dikumpuli wae orang membayar sak dinar wae, jangan begitu, karena itu pelanggaran masalahnya. Kan dalilnya kan jelas ya, fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna gitu. Dalam masalah head itu kan ada saya dapatnya di mana tuh? Sahih Fikih Sunnah atau apa itu? Ada sana si Sahih Fikih Sunnah yang Ibnu Sayyid Salim itu ya. Atau kalau enggak satunya lagi di kitab yang lain. Kalau ini kaitannya dengan puasa ini. Kalau orang itu tidak berpuasa, kan boleh berhubungan suami istri. Tidak puasa karena dilarangnya kan karena puasa. Saya musafir gitu loh. Musafir kan tidak puasa. Boleh berhubungan boleh karena tidak puasa di bulan Ramadan ini. Nah sekarang masalahnya begini, seorang laki-laki dia safar, kemudian dia pulang itu dalam keadaan tidak puasa karena safar kan, musafir. Sampai rumah anggaplah sampai rumah itu pagi hari gitu lah ya, siang hari atau pagi hari kan Ramadan ini, bulan Ramadan, tapi dia karena musafir kan dia tidak puasa. Waktu memasuki waktu sahur itu dia dalam keadaan masih safar, tapi kan kemudian perjalanan pulang ini karena dia masih safar kan dia tidak puasa, raposo oleh ya boleh memang ruksoh kan, dia tidak puasa, kemudian dia pulang sampai rumah, istrinya di rumah, dia tidak safar, cuman istrinya itu haid pada pagi harinya itu, artinya masih dalam haid sejak beberapa hari gitu loh, beberapa hari, pagi hari subuh itu masih haid. Kemudian menjelang zuhur sudah suci, kemudian dia mandi, kan itu kan sudah suci mandi.
Suaminya pulang juga menjelang zuhur. Pertanyaannya, nanti kalau di rumah ini boleh berhubungan apa enggak ya laki-laki sama perempuan ini? Waktu saya baca itu, kok ya kurang-kurang menggawean gitu. Ternyata ya ada betul itu. Jadi ditanyakan oleh pada syekh gitu. Syekhnya jawabnya boleh. Kenapa? Karena dua-duanya tidak puasa dan tidak puasa di bulan Ramadan. Karena ya masing-masing punya rukhsah. Yang sini malah bukan rukhsah, ini wajib karena dia waktu memasuki sahur itu dalam keadaan masih haid. Sehingga tidak mungkin puasa kan ya, dilarang puasa. Yang ini ya dia milih tidak puasa kok. Dia safar kan? Boleh. Lah kok safar kok terus boleh? Memang perjalanan pulang kok ini. Dalam pulang tapi masih safar. Masuk waktu subuh itu dia masih safar. Sehingga dia tidak puasa. Terus perjalanan pulang sampai di rumah karena dia sudah tidak puasa ya tidak puasa. Ya kan? Artinya kan karena dua-duanya tidak puasa boleh berhubungan hubungan badan boleh gitu deh. Lah yang dicela tapi ya Allah alam kedudukannya sebenarnya bagaimana dicela iki sengaja gitu loh. Sengaja wong loro iki safar bareng terus raposo terus berhubungan labi gitu dicela oleh ulama. Itu jenenge ngakali syariat itu katanya gitu. Oh, safar nih kamu niatnya opo kan gitu kan ya. Jadi kalau begitu tuh namanya ngakali. Ini tadi kan tidak. Jadi kebetulan gitu loh. Kan masuk saja disengaja kan ya enggak. Kebetulan saja ini memasuki waktu itu sedang dalam keadaan haid berarti enggak puasa. Lah kok kemudian berhubungan, kemudian suci terus mandi sudah suci sudah mandi. Yang laki-laki juga gitu pulang dalam keadaan tidak puasa karena dia dari safar. Kembali ke sini ya, yang pesan yang pokok dari kita adalah jangan dilanggar karena itu melanggar aturan Allah. Kalaupun terjadi karena ketidaksengajaan barangkali, maksud orang sengaja ya mungkin saja kan. Sebenarnya tidak ingin berhubungan tapi terjadilah berhubungan itu misalnya gitu kan ya. Namanya orang kan. Maka ya yang terjadi suruh ini tadi kalau menurut hadis yang kita bahas suruh bersedekah. Kalau mau longgar ya 1 dinar tapi prinsipnya setengah dinar juga ada karena tadi suruh pilih kan. Setengah dinar atau 1 dinar. Aku setengah dinar ya orang apa-apa. Tidak ada salahnya wong boleh pilih. Wallahu a'lam bishawabi. Ada pertanyaan? Silakan. Buatan istihadah itu tidak termasuk haid, jadi boleh berhubungan. Istihadah itu karena ada ketidaknormalan ya. Membedakannya berbeda antara haid dengan istihadah. Kalau nifas termasuk, nifas itu disebut juga dengan haid soalnya. Atau haid disebut dengan nifas itu saling disebut dengan yang lain biasa itu. Haid disebut nifas disebut haid. Ada lagi? Cukup nggih? Nggih, monggo. Ustaz Awari. Kalau misalnya seorang suami itu menghubungi istrinya kan sakitnya. Ya. Sebenarnya itu diserahkan ke orang miskin, bebas atau ke lembaga zakat? Ya, prinsipnya yang boleh menerima sedekah siapa itu? Yang berhak menerima sedekah silakan, yang memang berhak tidak apa-apa. Mau diserahkan lembaga ya boleh, tapi lembaganya itu memang menyerahkan pada orang, karena sedekah itu kan kepada orang ya, kan pada lembaga. Kalau sekedar lembaga, kemudian lembaganya itu memang penyalur itu, ya nggak apa-apa. Kalau kepada lembaganya sendiri tidak, karena yang diberi sedekah itu orang, bukan lembaga. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.